Oke, sebenarnya nih spoiler untuk manga One Piece chapter 1046 itu sudah rilis, cuman ya begitulah, masih sangat terbatas dan cuman ada beberapa kata mungkin di spoiler yang pertamanya ini. Nah, spoiler pertama ini kita mendapatkan judul chapter yaitu Raizo dan juga sedikit penjelasan nih. Jika di chapter ini Raizo akan mendominasi keseluruhan chapter untuk menjalankan rencana-rencananya. Namun tentu masih akan diperlihatkan pula bagaimana kondisi terkini dari pertarungan Luffy melawan Kaido, dan mungkin akan pula diperlihatkan bagaimana kondisi dari dua sayap terkuat Luffy yaitu Roronoa serta Vinsmoke Sanji. Nah, bocoran terakhir untuk chapter 1046 itu adalah minggu depan manga One Piece libur alias tidak rilis. Nah, karena bocoran spoiler yang masih terbatas nih, jadi mungkin untuk chapter 1046 itu akan langsung admin bahas saja kalau chapternya itu udah rilis. Oke, kali ini kita santai dulu nih, libur dulu mendengarin teori-teori liar dan bahas-bahas yang pasti-pasti aja dulu. Namun tetap memiliki hubungan yang sangat erat dan relate dengan apa yang akan terjadi dengan alur cerita One Piece ke depannya nanti. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai Legend and the Next Legend, sejarah baru dunia One Piece sendiri. Biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Dan disclaimeran juga di sini karena cerita ini banyak teori dan asumsi, jadi bisa aja benar dan mungkin pula salah. Dan bagi kalian yang tidak suka akan spoiler, bisa tutup video ini dan cari video kami yang lainnya. Nah, di era lama memang terdapat banyak sekali nama-nama besar bajak laut yang memiliki kekuatan gila-gilaan. Bahkan ada satu nama yang sampai dihapuskan dari sejarah karena memang sesuperior karakter yang satu ini. Namun sebenarnya kisah bajak laut era lama itu tidaklah sebegitu terang dibandingkan dengan era bajak laut sekarang ini. Pasalnya memang era kejayaan dari para bajak laut itu memang baru terjadi setelah sang raja bajak laut Goldie Roger itu dieksekusi. Bukan karena Roger yang dieksekusi, namun karena proklamasinya mengenai harta tertinggi dan One Piece di pulau terakhirlah yang akhirnya membuat semua orang pada saat itu bergerak dan mendadak nih menjadi bajak laut menjelajah samudra untuk mencari One Piece seperti yang dikatakan oleh Roger itu. Dari sinilah mulai terlahir bajak laut baru yang juga memiliki kemampuan mengerikan layaknya para generasi lama, yang kemudian dijuluki sebagai generasi bajak laut terburuk atau lebih kenal dengan sebutan sebagai supernova. Mereka ini disebut-sebut nih sebagai generasi bajak laut terburuk karena hampir semua konflik besar sebelum dan sesudah Selatu Perang Bajak Laut dan Marine terbesar tersebut terjadi karena ulah mereka, seperti Blackbeard yang mengirim Ace ke Marine dan menyebabkan konflik besar, Luffy yang mengajar seorang Celestial Dragon dan menyerbu Impel Down. Namun kali ini kita tidak akan berfokus ke para generasi baru alias supernova ini, ya mungkin sebetulnya mantan supernova sih, melainkan mereka para generasi lama yang sangat berperan besar untuk perkembangan bajak laut baik di era mereka maupun di era yang saat ini. Kita mulai dari karakter pertama nih, sang raja kegelapan Silver Rayleigh. Nah, Rayleigh sendiri merupakan salah satu saksi mengenai kebenaran akan rahasia-rahasia dunia nih. Semua rahasia Goldie Roger, semua yang diketahui Goldie Roger tentu juga diketahui oleh sahabatnya ini, Silver Rayleigh. Nah, wakil kapten nih, tangan kanan, orang kepercayaan sekaligus orang pertama yang direkrut oleh Roger di awal karirnya itu sebagai bajak laut. Karakter yang sangat spesial nih, memang kakek yang satu ini. Bukan seorang pemakan buah iblis tentunya, namun memiliki kekuatan yang gila-gilaan pula. Berkat penguasaan hakinya yang sudah setara dengan level yang sama sekali berbeda dengan kebanyakan orang, satu alasan yang membuatnya menakjubkan, Silver Rayleigh ini menjadi karakter yang sangat spesial. Bukan hanya satu, namun ketiga jenis haki dengan sempurna dapat dikuasai oleh Rayleigh: Busou Soku Haki, House Soku no Haki, dan juga Kenbun Soku no Haki. Sama mengerikannya di tangan orang yang satu ini. Jadi nih, jika kalian masih ingat di pertempuran bajak laut Roger dan bajak laut Shirohige dulu, Rayleigh dapat menahan serangan kuat Marco the Phoenix hanya dengan satu jari telunjuk yang dilapisi dengan haki saja. Bukan penguasaan haki saja yang membuat Rayleigh ini begitu spesial, secara fisik, stamina, serta daya tahannya, Rayleigh juga di atas rata-rata orang pada umumnya. Salah satu yang membuktikan adalah Rayleigh yang dengan entengnya mengarungi lautan hanya dengan berenang, dan seperti yang kita tahu nih, monster laut segede kapal pun tidak sedikit pun menghalangi Rayleigh. Padahal usia Rayleigh saat itu sudah tidak muda lagi, kakek-kakek lah. Bahkan saat itu tidak sedikit pun ada ekspresi lelah atau kesal lah dari si Rayleigh itu sendiri. Ada momen lagi nih yang unik yang dapat membuktikan kehebatan dari Meo Silver Rayleigh ini. Di usia yang senja saat ini, dengan tubuh yang sudah semakin, ya mungkin semakin senja juga lah untuk mengimbangi seorang admiral sekelas Kizaru, gerakan super cepat dan permainan pedang yang handal dari Kizaru itu masih bisa diimbangi oleh Rayleigh di usianya yang sudah tua.
Nah, di era masa lalu dia turut membantu Goldie Roger untuk mendapatkan gelarnya sebagai Raja Bajak Laut, dan kini Rayleigh juga salah satu orang yang berperan besar dan membantu Luffy mencapai gelarnya sebagai The Next Pirates King Monkey D. Luffy. Dan kita tahu 2 tahun di Pulau Rasakaina itu adalah salah satu opsi terbaik dan pelatihan dari Rayleigh. Oke, kita beralih nih ke karakter berikutnya, ada Edward Newgate alias Shirohige. Nah, jika saat ini ada Kaido yang dijuluki sebagai makhluk terkuat di dunia ini, di era lama kita juga mengenal Shirohige dengan julukan sebagai manusia terkuat di dunia. Nah, Kaido dan juga Shirohige itu sebenarnya hidup di era yang sama. Mereka juga tumbuh di bawah kepemimpinan kapten lama mereka, Rock D. Sebek. Namun mereka ini memiliki peranan yang sama sekali berbeda di alur cerita One Piece sendiri. Mereka berdua merepresentasikan 2 tipe bajak laut yang ada di universe One Piece, di mana mereka ini menjadi seorang bajak laut karena mereka suka dengan semua petualangan seperti yang dilakukan oleh Shirohige dan juga Kaido tentunya. Ada mereka yang menjadi bajak laut karena mereka menginginkan kekuasaan, dan ada pula kekuatan seperti yang dilakukan oleh Kaido. Mungkin perbedaannya seperti itu. Bukan tanpa alasan pula nih kenapa Shirohige itu sampai dijuluki sebagai orang terkuat di dunia dengan buah iblisnya Gura-Gura no Mi itu. Nah, Shirohige memiliki daya serangan yang sangat luar biasa nih, dan kuat dengan jangkauan serangan yang juga sangat jauh pula. Itulah kenapa dia dijuluki sebagai manusia gempa. Tentu kita tidak akan pernah bisa melupakan nih bagaimana Shirohige itu mengguncangkan seluruh daratan Marineford dengan hebatnya itu. Nah, Shirohige juga salah satu orang yang mendapatkan respect sangat tinggi dari bajak laut sang raja itu, yaitu Goldie Roger. Tanpa sungkan Roger bahkan menceritakan semua rahasia dari petualangannya, dan tak terkecuali mengenai rahasia One Piece itu kepada Shirohige sendiri. Namun ya seperti yang kita tahu pula lah, Shirohige itu bukanlah orang yang haus akan kekuatan dan juga kekuasaan. Jadi dia tidak begitu peduli dengan semua rahasia besar dari Roger itu. Namun sayang nih, di perang besar Marineford dan juga ada kelicikan dari Marshal de Teach, Shirohige harus menemui kematiannya. Bahkan kematian sekalipun tidak membuat wibawanya sebagai manusia terkuat di bumi itu hancur. Dengan tegap dan gagahnya, Shirohige itu masih mampu tetap berdiri meskipun sudah tidak bernyawa lagi. Itu adalah salah satu hal yang menakjubkan di perang Marineford, guys. Oke, kita lanjut nih ke karakter berikutnya, ada nama Goldie Roger sendiri dengan gelarnya sebagai Raja Bajak Laut. Nah, sebenarnya sih kekuatan Roger secara utuh masih belum pernah diperlihatkan kepada kita semuanya, dan masih tanda tanya besar bahkan sampai sejauh ini. Namun fakta jika dia adalah salah satu orang yang mengetahui sejarah dan rahasia besar dunia, bahkan gelarnya sebagai Raja Bajak Laut, tentu sudah sangat cukup menggambarkan kepada kita bagaimana superiornya karakternya satu ini di era masa lalu. Bayangin aja Shirohige lah, oke? Dan seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi nih, karena proklamasinya di titik terakhir sebelum eksekusinya yang membuat orang berbondong-bondong menjadi bajak laut demi mendapatkan harta rahasia terbesar dunia yang disebutkan sebagai One Piece. Ya, jadi mungkin bisa dibilang lah, Roger lah yang menjadikan bajak laut menjadi sangat berkembang dan menjadi seperti sekarang ini. Nah, ini sama seperti wakil kaptennya sendiri nih, yaitu Silver Rayleigh. Roger ini juga bukanlah seorang pemakan buah iblis. Jika Rayleigh memiliki penguasaan 3 kaki yang sama hebatnya, Roger memiliki keterampilan berpedang yang sangat hebat. Seorang samurai dan ahli berpedang seperti Oden pun dibuat mental dengan satu serangan dari pedangnya itu. Nah, satu lagi nih dari Roger, sampai saat ini dia masih memegang rekor sebagai pemilik bounty terbesar dengan nilai 5.564.800. Nah, ini salah satu hal yang menakjubkan sih. Nah, yang terakhir adalah Rock D. Sebek. Nah, kita tidak pernah tahu nih seperti apa visual dari Rock D. Sebek ini, apa yang sudah dilakukan di masa lalu, dan kekuatan seperti apa yang dimilikinya sampai-sampai membuat pemerintahan dunia itu menghapuskan nama beserta semua historinya dari sejarah peradaban dunia. Satu-satunya yang kita tahu dari Sebek hanya keburukan dan keganasannya saja, dan dikatakan juga dia adalah orang yang paling mengancam bagi pemerintahan dunia. Nama-nama besar seperti Shirohige, Kaido, Big Mom, dan seperti yang kita tahu lah, mereka ini yang penguasa lautan di era baru sekarang ini dulunya adalah anak buah dari Rock D. Sebek. Nah, sudah terbayangkan lah bagaimana gilanya orang satu ini sampai-sampai bisa membuat 3 Yonko saat itu tunduk kepadanya. Nah, dengan semua fakta-fakta itu rasanya tidak berlebihan jika kita menjulukinya sebagai bajak laut terkuat. Pasalnya sepertinya akan sangat sulit untuk mengimbangi kekuatan dari Sebek yang satu ini. Bahkan untuk mengalahkannya saja butuh 2 orang terkuat dari masing-masing kubu. Roger dari kubu bajak laut dan juga Garp dari kubu Marine untuk benar-benar menumbangkan Rock D. Sebek. Nah, dari semua kumpulan-kumpulan para legenda di masa lalu, sekarang itu eranya sudah berganti ke masa era-era yang baru. Muncullah nama-nama seperti Eustace Captain Kidd, Trafalgar di Waterloo, atau bahkan yang sekarang ini superior, yaitu bakal senjo kita Monkey D. Luffy. Apalagi ketambah nih, saat ini Luffy telah membangkitkan awakening dari Hito-Hito no Mi-nya model Mythical Zoan Nika, dan itu dikenal sebagai pelapisan dari ledakan Dewa Matahari atau jiwa sebagai jiwa kemenangan Dewa Matahari. Dan sekarang ini pembahasan tentang Dewa One Piece itu
semakin semarak lagi, dan itulah yang mungkin akan menjadikan era Yunko saat dahulu itu bergeser ke era Yunko yang sebenarnya cuman berisikan oleh para pengguna kekuatan dewa-dewa seperti Sun God Nika. Lalu apakah benar jika akan ada orang yang lebih kuat atau bisa mengembangi dari kekuatan Luffy Sun God Nika-nya itu? Who knows? One Piece ceritanya akan lebih menarik lagi mulai dari sini. Oh ya guys, by the way nih, untuk kalian lagi nyari kaos bertemakan anime tapi nggak mau dikatain seorang wibu nih, kalian bisa cek nih brand Asian Pop Culture yaitu DRTV Industries. Kalian akan tetap bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan juga desain yang kekinian. Nah, di chapter pertama ini akan ada 2 desain bertemakan Boruto yang kece abis nih dari DRTV. Yang pertama adalah Kawaki Oni Dragon dengan Kawaki sebagai tokoh utamanya dan culture, dan yang kedua adalah Mitsuki Heavy dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya dan perpaduan culture-nya. Nah, di next chapter nih, di kedua nanti DRTV itu sudah menyiapkan beberapa desain yang bertemakan One Piece sendiri dengan perpaduan culture Jepang tentunya. So, bakal kalian excited? Nah, buat yang penasaran langsung aja nih klik link di deskripsi video ini. Mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee ataupun Tokopedia-nya. Oke? So, itu tadi breakdown kita mengenai Legends and the Next Legend, sejarah baru dunia One Piece sendiri. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.